Insyaallah kita ikuti Abah. Assalamualaikum. Abah, insyaallah. Siap. Mohon maaf nih, Pak. Live tadi, Pak. Siap. Oke. Mantap. Tadi sedikit klarifikasi. Oh siap. Mantap. Rame sekali di luar sana ini, Bah. Insyaallah. Enggak, Bah. Ribet sayang, ribet. Gimana? Gimana? Ini live toh? Ini live tadi. Live ya. Siap. Suaranya ada? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa nikmatillah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Di malam yang berbahagia ini kita semuanya bisa bersilaturahmi, bertatap muka, semoga kita bisa doa, saling mendoakan dan menjadi saudara, seduluran, selawas saking welase Gusti Allah. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku semuanya, sekarang saya sedang berada di Polres Blitar. Iya, kita biasanya tempatnya dukun itu kayak Polres ya. Banyak kok. Iya. Grogi saya. Barakallah. Ini saya diundang untuk datang ke sini karena katanya tadi si Marcel atau pesulap merah beserta dengan Mas Naja ada di sini. Saya nggak tahu. Saya juga tidak melaporkan, dan yang jelas beliau sekarang ada di sini sedang ada pemeriksaan katanya. Nanti saya mau masuk ke dalam, tapi nanti minta izin dulu lah ya. Boleh apa tidak? Kalau nggak boleh ya nggak apa-apa. Jadi memang ada adab-adabnya, apalagi ini di kepolisian. Nanti saya minta izin dulu untuk nemuin Mas Naja sama Marcel di atas. Beliau sedang diperiksa gitu. Nanti kita akan masuk ke sana. Oke. Ini sebenarnya lucu ya. Sebenarnya lucu dan sangat unik ya. Iya, fenomena. Karena biasanya kita datangi, kita didatangi nih. Iya. Nah, padahal di video-video saya yang lalu saya sudah menyampaikan untuk siapapun yang mau datang ke Padepokan silahkan. Terus ini tadi kenapa bisa terjadi sampai seperti ini? Ini sebenarnya ada sebab musababnya. Saya sama sekali tidak mempersulit dan saya pun juga mempersilahkan siapapun yang mau datang ke Padepokan. Tadi awal ceritanya begini, saya jelaskan dari awal dulu biar tahu jelas, tidak sepotong-sepotong. Yang pertama, tadi ketika saya sedang ruqyah sekitar jam 3 sore, mungkin sekitar 3 sore, ini beliau ini Mas siapa namanya? Murdani. Mas Murdani datang ke saya dan menyampaikan kalau ada tamu dari Jakarta namanya pesulap merah. Terus setelah itu saya sampaikan, "Nggih, monggo dipersilahkan masuk." Setelah itu beliau keluar. Tidak lama kemudian beliau datang lagi ke saya terus menyampaikan bahwa ini demi Allah demi Rasulullah ya. Beliau menyampaikan ke saya kalau Bang Marcelnya tidak mau masuk. Ini perlu digarisbawahi nggih. Benar atau tidaknya nanti kita konfirmasi sama Bang Marcel. Makanya dari tadi saya ngomong ayo masuk begitu. Tapi ternyata beliau tidak mau ketika tadi saya sudah menyampaikan. Nah, terus tadi ketika saat ada yang datang menyampaikan ada tamu dari Jakarta namanya Bang Marcel, terus saya bilang suruh beliau masuk gitu. Terus setelah itu beliau balik lagi ke saya terus bilang kalau Bang Marcel nggak mau masuk, tapi saya yang disuruh untuk keluar. Sedangkan waktu itu saya sedang ruqyah, banyak sekali pasien. Terus setelah itu beliau menyuruh saya untuk keluar. Saya bilang beliau suruh saja masuk, suruh Bang Marcel untuk masuk ke dalam Padepokan. Saya ada di dalam waktu itu yang ruqyah rame-rame. Terus setelah itu Mas Dani balik lagi ke saya. Terus beliau bilang Bang Marcelnya ketika mau masuk tidak mau memberikan informasi data KTP dan juga kamera. Padahal ini sudah menjadi peraturan dari pemerintah desa bahwa siapapun yang datang ke Padepokan harus menyerahkan KTP. Karena ini untuk mengetahui tamu dari mana. Laporan kita ke desa. Jadi Mas Marcel ini tidak mau menyerahkan KTP-nya. Sedangkan itu peraturannya. Terus yang kedua,
beliau ini tidak mau menghentikan kameranya. Jadi tiba-tiba seperti orang yang datang ke rumah panjenengan gitu dengan langsung merekam-rekam gitu tanpa izin dan tanpa adab tentunya. Nah, sebenarnya ini hanya masalah adab aja lah, sopan santunnya sebagai sesama manusia lah, apalagi kita umat Islam begitu. Nah, ketika beliau menyampaikan ke saya bahwa Mas Marcel ini ketika masuk nggak mau menyerahkan KTP-nya, nggak mau mematikan kameranya, secara otomatis beliau nggak bisa masuk. Nah, ketika beliau tidak bisa masuk, saya tunggu sampai sekitar 5 menit. Akhirnya saya yang menemui Mas Marcel. Jadi saya hentikan dulu sementara ruqyahnya dan saya keluar untuk menemui mama saya loh ya, yang punya rumah, karena saya takut begini. Kalau sampai saya tidak keluar dari padepokan, tidak menemui beliau dan tidak mengajak beliau masuk, saya takut terjadi provokasi. Kita nggak tahu apakah ada orang yang suka atau nggak suka. Takutnya terjadi provokasi. Ketika saya keluar, di situ saya sudah menyarankan untuk semua santri jangan ikut dengan saya, biarkan saya sendiri. Akhirnya pun saya juga jalan sendiri, tidak ada sama sekali santri yang ikut dengan saya. Nah, waktu itu ada Pak Lurah, alhamdulillah ada kepala desa. Nah, sama Pak Lurah ditanyain lah dengan baik-baik, tapi karena jawabannya itu mungkin menurut warga sekitar itu songong atau kata-katanya kasar, akhirnya warga jadi marah. Kamu nggak menghargai lurah saya, kamu ditanyain bulat aja gitu. Akhirnya saya yang harus menghadang warga supaya jangan sampai terjadi provokasi, pemukulan dan lain sebagainya. Saya menghalangi warga. Akhirnya saya minta izin ke kepala desa untuk ngomong sama Mas Marcel, tapi beliau masih ngomong. Saya minta izin ke pengacara, beliau sedang menjelaskan. Akhirnya saya fokus untuk menghentikan tindakan kriminalitas. Jadi saya berusaha semaksimal mungkin untuk agar jangan sampai terjadi provokasi. Seandainya ini guys, seandainya Mas Marcel itu mau datang baik-baik, duduk, lalu di situ kita adakan pembuktian, tidak ada yang sama sekali yang melarang. Bahkan tadi pertama kali saya ketemu Mas Marcel, saya minta izin untuk ngomong berdua sama Mas Marcel. Mas Marcel, coba sampean ayo sekarang ikut saya ke dalam, terus kita lakukan waktunya untuk pembuktian. Ayo kita bakal bukti, kita atur jadwalnya. Sudah saya sampaikan seperti itu. Tapi tetap aja seolah-olah seperti, wis aku tak pulang aja gitu. Apa namanya itu tadi temennya, wis aku pulang kayak gitu. Jadi ini sebenarnya hanya masalah adab saja. Saya sama sekali tidak keberatan dan sama sekali tidak mengangel-angel untuk pembuktian. Saya sama sekali tidak mempersulit itu. Sama sekali tidak. Saya tidak mempersulit untuk hal itu. Saya tidak mempersulit untuk pembuktian. Asalkan apa? Beliau itu datang dengan cara yang baik. Ya walaupun dengan cara yang tidak baik, akhirnya beliau sendiri yang rugi. Wong tinggal datang, ngasih KTP-nya atau daftar, setelah itu daftarnya kan ya gratis. Terus setelah itu kameranya dimatikan, kamu masuk ke rumah orang, ngerekam, adab kamu dek mana. Terus kayak itu ngobrol sama saya kan bisa. Ini malah saya lihat, ini mohon maaf ya, saya tidak membela diri. Beliau datang di depannya gerbang dengan ejekan-ejekan dan omongan yang menurut saya seperti anak kecil begitu loh. Kalau orang tua dewasa datang ke rumah orang tentu dengan sopan santun, lalu saya mohon izin, saya mau ketemu sama Gus Samsudin, assalamualaikum, kan begitu. Ini terkadang orang yang nggak ngerti agama pun juga ada, yang ngerti agama juga yang nggak ngerti pokok permasalahan seperti itu gitu loh. Coba kan seperti itu. Dan semuanya nih, beliau ingin pembuktian tentang kesurupan ya. Ketika kita membacakan asma-asma Allah lalu adalah orang yang kesurupan. Nah, kesurupan mungkin kalau menurut beliau adalah abreaksi atau gangguan psikis. Itu kan ilmu beliau. Ilmu beliau adalah ilmu hipnotis dan juga hipnosis dan reiki dan lain sebagainya. Itu ilmu beliau lah ya. Nah, ketika saya yang menggunakan ilmu hikmah untuk meruqyah, ya orang yang teriak-teriak, yang nangis, ngomong itu adalah penyakit taifun. Di dalam Al-Quran disebut dengan penyakit taifun, penyakit psikis yang diakibatkan oleh gangguan jin. Jadi jangan ketika beliau menggunakan ilmu ini lalu menuduh
ilmu sini itu halu, penipuan dan lain sebagainya begitu. Yang sudah jelas ilmu beliau sains, ilmiah kan begitu. Dan ilmu kita ini ilmu ghaibiyah. Terus di situ seperti apa namanya menjatuhkan kan seperti itu nggak bagus begitu. Jadi Kalau menurut jenengan bagaimana? Monggo sini. Gimana? Iya, jadi dia ada di dalam Mas Yan ya. Masih di dalam. Boleh saya masuk? Nanti ya. Paling nggak boleh masuk. Nggak Kalau tahu ini- nanti pulang Ya. apa enggak kita nggak tahu. Tapi itu urusannya mereka lah. Tapi gini Pak pengacara tadi. Gimana? Saya kan juga berbicara ketika saya tadi mendekati Mas Marcel, terus saya bilang ke beliau, kalau panjenengan datang silahkan masuk, terus nanti kita atur jadwalnya, ayo pembuktian ikut sama saya kan begitu. Nah, tadi saya sedikit tersentuh ketika ada bapak-bapak deketin saya. Bapak-bapak itu ngakunya itu bapaknya Mas Marcel. Saya itu bapaknya gitu. Terus Iya, dia bilang kenapa ke saya juga kalau begitu. jenengan bapaknya, kenapa nggak sampean kasih pengetahuan, ajaran untuk adab ketika masuk ke rumah orang? Coba kalau tadi langsung masuk, duduk, tentu nggak akan terjadi seperti ini, nggak di luar rumah sambil teriak-teriak begitu gitu. Terus beliau menjawab, saya itu makan dari Marcel begitu. Saya mendengar kata-kata kalau dia itu tulang punggung Ya, keluarga. keluarga. Ya, ini juga menyentuh hati saya. Mungkin ya nggak akan saya pidanakan, enggak lah ya, enggak. Saya cuman pengen tahu aja di dalam nanti gimana pemeriksaannya. Ya, masih berjalan. Masih berjalan. Intensif. Siap. Ini istilahnya hukum itu intensif. Siap. Diperiksa oleh para penyidik secara intensif. Iya. Jadi pada dasarnya jenengan tidak ada masalah ketika Marcel datang kepada Sama Bapak? sekali tidak ada masalah. Siapapun yang datang, terus mana ada tuh orang yang datang terus disuruh pulang. Enggak, yang penting kan tentunya harus mengikuti aturan dan peraturan. Kita juga mengikuti aturan dari desa. Yang terpenting sebenarnya bukan itu sih, adabnya sebenarnya. Adabnya sopan santunnya. Ketika kita di rumah orang enggak petantang, petenteng, teriak sambil ngece-ngece di pagar, itu kamu cari musuh kalau kamu seperti itu. Ya saya sih enggak masalah, kamu mau mencari musuh saya atau bagaimana, itu saya enggak masalah begitu. Cuman kan dampaknya seperti ini gitu. Ini saya jelaskan, saya tidak membela diri, ini biar tahu bagaimana keadaan yang sebenarnya. Itu. Saya dari tadi cuman berusaha untuk ngomong sama Mas Marcel, ayo masuk ke dalam. Dan ayo kita lakukan pembuktiannya, ayo ikut sama saya. Tadi sempat ketika ya, di luaran saya kan akhirnya berusaha untuk ngobrol sama Mas Marcel walaupun banyak orang. Akhirnya saya dekatilah beliau. Saya dekati terus saya bilang, ayo kalau panjenengan ingin melakukan pembuktian, ikut saya pembersihan. Karena kejadian itu terjadi ketika ada gangguan santet. Saya bilang gitu. Gimana panjenengan supaya pengen tahu orang membakar bata, kalau tidak ada pas orang yang membakar bata di situ. Tentu harus ada kayunya, ada batanya, ada apinya di situ. Barulah terjadi pembakaran bata itu. Ya, kalau kamu nggak terjadi hal semacam itu, terus pengen yang seperti itu terus bagaimana gitu. Saya bilang tadi, ayo sampean di sini dulu ikut sama saya, nanti ikut sama saya pembuktian, ikut pembersihan. Terus bilang enggak, di sini aja, terus saya ya wis silahkan, saya bilang. Terus mana yang kena santet, kata saya. Terus beliau narik temannya yang gendut itu, mohon maaf yang gendut itu. Terus yang gendut itu ini nih pernah ini, terus ya wes ini, saya bilang gitu. Saya baru manggil begini, si gendut udah enggak, aku udah pulang, aku udah ngomong. Si gendut udah minta pulang, ada videonya, pulang, udah ketakutan seperti itu. Jadi intinya ya ilmu yang berbeda memang, gitu loh. Dan tidak bisa digunakan untuk menilai, namanya ilmu berbeda kan nggak nyambung. Dan yang lebih jelas lagi di sini kan ada 2 orang ya, yang namanya Jiono atau Naja itu, satunya pesulap merah ini, 2 orang ini. Nah, kalau tindakan yang mereka lakukan seperti pesulap merah, membongkar kebohongan, membongkar perdukunan, saya dukung, karena saya juga di bidang itu. Tetapi ketika sudah menyebutkan nama orang, beliau sudah menuduh orang, maka harus bisa membuktikan. Ya, kalau mau dibuktikan, ayo di pengadilan. Sekarang kita ada di Polres ini, begitu maksud saya. Ini Mas Marcel di sini untuk segi hukumnya kenapa tadi Pak pengacara? Gimana? Kok bisa sampai ke pengacara ini? Maksudnya sampai pengadilan ini? Polres ini, Ya, Polres ini. bagaimanapun dia datang itu kemudian akibat ada keonaran toh.
Ya, yang Makanya tadi itu langsung ya, betul, update makanya itu ya. langsung diamankan polisi. Karena ya itu tadi kedatangannya mungkin sudah dijelaskan sama Gus Samsudin, akibatnya masyarakat seperti itu sampai minta untuk menghormati Pak Kepala Desa katanya. Marga itu sampai seperti itu. Ini kan ya benar yang dikatakan Gus Samsudin, memang orang bertamu itu harus ada adab. Loh, padahal Marcel ini kan tanggal 13 Juli hari Rabu itu telepon sama saya, WA juga telepon, baik-baik sebenarnya. Loh, berarti kan ada komunikasi. Kenapa jauh-jauh datang kok nggak telepon dulu, janjian kayak begini begitu dan lain-lain, kan begitu kan adab enak gitu kan mestinya kan. Ini seolah-olah takut saya seperti penggiringan opini bahwa kita itu susah didatangi, susah untuk Seolah-olah, pembuktian dan sebagainya. Padahal siapapun Terbuka orang yang loh. datang kepada Ibu kan masuk, assalamualaikum, saya Baik. mau ketemu Gus Samsudin, Ini. diterima sudah. KTP. Iya, sudah seperti itu. KTP-nya Bukannya di jelas. depan gerbang sambil ngece-ngece, petatang petenteng, gitu seperti itu enggak. Terus bagaimana coba seperti itu? Jadi malah saya sendiri loh yang akhirnya harus menemui Mas Marcel ini, saya sendiri yang menemui beliau itu. Dan tujuan saya menemui beliau hanya satu, menjaga beliau jangan sampai terjadi hal yang tidak baik, ada provokasi dan sebagainya. Nanti juga yang kena jelek saya, dan untuk menyelamatkan beliau lah intinya seperti itu. Dan yang kedua saya hanya ingin ketemu sama beliau, saya ngomong ayo masuk baik-baik kayak gitu loh, itu aja, gitu loh. Intinya yang terpenting adabnya lah begitu. Ini beliau masih ada di Dalam, masih dalam. dalam nggih. Ya, masih di dalam. Kalau menurut panjenengan Pak pengacara tentang ilmu yang dimaksud, beliau kan backgroundnya ya, backgroundnya itu adalah sulap, hipnosis dan lain sebagainya. Itu bagaimana? Ya begini, kan parameter ilmu itu kan pasti ada Siap. standarnya. Jadi parameter hipnotis itu bagaimana, parameter sulap bagaimana, terus yang ilmu hikmah yang digunakan oleh Gus Samsudin, kan semua ada parameter, dan ini parameter yang berbeda. Sehingga kalau demikian bisa jadi orang yang menuduh seperti Marcel ini bisa jadi kan namanya nggak bisa membuktikan, ilmunya nggak sama. Nah jadi kan akhirnya akibatnya namanya mendiskreditkan yang dinilai. Padahal dia alat nilainya yang nggak matching. Kalau alat nilainya matching kan enak. Oh ini salah, ini benar, alatnya pas, kan begitu. Kan demikian. Nah, sehingga nggak menimbulkan diskriminasi, diskreditkan nama baik, namanya begitu. Karena ilmunya beda, nggak bisa matching. Tapi ketika itu memang kita beda pemikiran, terus kita publik di media sosial, terus kita membicarakan ke masyarakat umum, itu termasuk bisa pencemaran nama baik. Iya, mendiskreditkan nama orang. Bisa berarti ya? Iya, karena sudah menyebut nama orang, kemudian nama orang ini kegiatannya apa, kemudian dinilai dari perspektifnya dia sendiri, gitu. Istilah benar gitu, benarnya dia sendiri gitu. Tapi kalau matching, kan pasti ada benar objektif, gitu. Tapi kalau nggak sama piye menilainya, tetap nggak bisa. Itu yang membuat salah satu pihak akhirnya tercemar namanya, nggak benar. Itu harusnya hati-hati. Mas Marcel seperti ini harusnya hati-hati. Kemudian ya di Indonesia ini kan adab lebih penting, ya. Apalagi kalau saya Muslim, Gus Samsudin Muslim, kita Muslim. Misalkan Marcel Muslim juga, kan Muslim ada adab juga, ya kan, ada adabnya tersendiri, gitu. Yang jelas sih bukan masalah tentang pembuktiannya, tapi beliau sendiri yang seolah-olah membuat opini bahwa kita itu susah untuk ditemui kayak gitu. Tinggal beliaunya saja yang bagaimana kok, gitu loh. Dan harus dibikin konten gitu loh. Ya intinya ujung-ujungnya konten. Nah, ujung-ujungnya kan nggak Betul, bagus betul. gitu kan. Nah, Namanya pembuktian kan kita bisa sendiri ya, antara beliau Bisa, bisa dengan saya pribadi kan, betul. tanpa harus konten kan bisa. Bisa, Terus kita benar. menjelaskan juga bisa. Beliau ini masih muda, salah satunya jadi gampang baperan. Saya yakin beliau kesini pun juga karena
apa ya, omong-omongan dari netizen yang kompor-komporan itu, jadi kalian terpengaruh gitu. Tapi kalau datangnya baik-baik sih nggak masalah kan gitu. Ya intinya ya seperti itulah. Masyarakat bisa menilai sendiri, intinya seperti itu. Masalah benarnya kita kembalikan kepada Allah, dan Ya. nanti ada video yang dari awal bagaimana lah begitu, yang nanti akan saya upload lah ya, jadi tahu dari awalnya Kejadian sebenarnya lah. Jadi awalnya kayak dari apa sih awalnya dia? itu dari awal beliau datang terus mejang-mejeng, terus beliau itu petantang-petenteng di gerbang, nggak masuk kayak gitu, terus dimintain KTP nggak mau, terus tetap ngerekam. Itu nanti adalah rekaman, jadi masyarakat bisa tahu sendiri bahwa Betul, betul. apa namanya, dari awal asbabun nuzulnya, dari awalnya itu lo tahu kayak gitu. Jadi nggak ujuk-ujuk beliau itu banyak orang rame terus beliau itu ditarik ke sana terus diamankan ke sana, itu untuk menyelamatkan beliau loh ya, untuk menyelamatkan beliau, kepala desa itu untuk menyelamatkan beliau. Itu nanti ada videonya dari live IG-nya, itu sudah di depan lama gitu loh, ada beberapa menit lah beliau itu di sana, dan itu sudah didatangi beberapa santri sampai Kang Pandawa, Kang Dani, disuruh masuk tapi nggak mau masuk, sayang suruh keluar gitu loh. Terus disuruh masuk nyerahin KTP, yang kedua ya nggak mau, tetap sambil ngerekam gitu. Berarti kan sudah nggak ada etikat baik gitu loh. Kamu kalau main ke rumah orang tiba-tiba ngerekam petantang-petantang di gerbang, selesai kamu gitu loh. Tapi ya masalah ini kayak anak kecil aja lah buat saya, wes kamu tuh udahlah, udah masalah ini udah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mau masuk ke dalam nih, apa kita coba gimana, bisa nggak masuk ke dalam ini? Apa nih? Enggak bisa. Nggak bisa lihatnya ya. Di depan sini aja deh, depan Polres nih, baru tahu nih. Sini aja. Depan sini aja. Nanti Pak Kapolres keberatan. Keberatan ya? Ya wes tutup aja lah. Ya, di sini aja fotonya. Nggih, saya tutup nggih. Selalu berkata-kata yang baik, selalu berpikir yang baik, berkelakuan yang baik, bertindak yang baik supaya hidup kita baik, dan melakukan kebaikan itu harus atas dasar keikhlasan dan kesabaran kepada Allah. Selalu bertanggung jawab dengan apapun yang kita lakukan. Di atasnya ilmu ada adab, dan ketika berbicara harus difikirkan dan harus ada tanggung jawabnya. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.